Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sungai Sahurai 1, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sungai Sahurai 1, dan anak-anak Ibu kelas 6 yang hari ini juga ikut berhadir dalam acara Diseminasi Budaya Positif di Sekolah Aksi Nyata Modul 1.4 dalam pemenuhan tugas program Guru Penggerak bersama saya Maimunah SPD, Guru SDN Sungai Sahurai 1, CGP Angkatan 11 Kabupaten Barito Kuala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi hari ini, jamnya juga sudah jam siang, mungkin ada sudah yang ngantuk, mungkin capek. Nanti saya beri yel-yel lah sedikit supaya Bapak Ibu lebih semangat mengikuti acara kita hari ini. Kalau kata saya SDN Sungai Sahurai 1, nanti Bapak Ibu dan anak-anak bisa mengucapkan luar biasa. Oke, kita mulai dari sekarang ya. SDN Sungai Sahurai 1, luar biasa. Kurang semangat. Sekali lagi ya Bapak Ibu. SDN Sungai Sahurai 1, luar biasa. Terima kasih. Baik, semangatnya sudah luar biasa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta anak-anak Ibu yang hari ini bersedia hadir dalam acara kita hari ini. Terima kasih banyak yang tidak terhingga. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai saja acara kita hari ini. Tapi sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai dulu materi hari ini. Yang pertama adalah rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang aksi nyata ini, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif ini juga tidak bisa kita ciptakan secara instan atau langsung. Tetapi budaya positif ini dapat kita ciptakan di lingkungan sekolah kita, tentunya dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak didik kita semua. Budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif menempatkan fokus pada siswa dan membantu guru dalam memahami kebutuhan individu siswa mereka. Guru didorong untuk menggunakan pendekatan yang beragam dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka dan membantu mereka mencapai potensi belajar mereka sepenuhnya. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik Bapak Ibu dapat memulai dengan menerapkan disiplin. Tentunya kita sebagai guru yang harus pertama kali, atau kita yang menjadi tauladan bagi anak-anak didik kita, sesuai juga dengan filsafat dari Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan kita. Bapak Ibu masih ingat tidak apa semboyan dari Ki Hajar Dewantara? Tuturi Handayani, Ingmatja Mangun Karso. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengingat semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Itu artinya kita sebagai pendidik yang pertama kalau di depan sebagai apa? Sebagai contoh. Kemudian kalau di belakang atau di tengah. Kalau di belakang kita sebagai pendorong atau memberi semangat. Kalau yang di tengah kita sebagai apa?
menginspirasi bagi anak-anak didik kita. Begitulah Bapak Ibu guru, tugas kita sebagai guru harus meneladani dari filsafat atau semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang disepakati di Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Seperti yang sering kita lakukan di kegiatan di dalam kelas, kan Bapak Ibu sering melakukan profil pelajar Pancasila. Itu profil pelajar Pancasila ada 6 elemen: berakhlak mulia, berkebenekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kalau berakhlak mulia, Bapak Ibu, ini kan beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita sebagai guru ingin sekali anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang beriman, yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya sering atau selalu kita laksanakan ya Bapak Ibu pada saat kita melaksanakan salat zuhur berjamaah dan berbagai kegiatan lain selain daripada itu. Misalnya seperti kayak baca Al-Quran dan sebagainya. Sudah kita laksanakan di sekolah kita, alhamdulillah. Sekarang yang berkebenekaan global ini toleransi dan tidak pilih-pilih dalam pertemanan. Alhamdulillah juga di sekolah kita tidak ada anak-anak didik kita yang memilih-milih teman dalam bergaul pada saat pembelajaran, istirahat, ataupun sebelum masuk kelas. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri ini mampu mengembangkan diri, menyelesaikan tugasnya sendiri. Anak-anak didik kita tentunya sudah mandiri, tetapi mandirinya itu tetap dengan bagaimana Bapak Ibu? Tetap dibantu dengan kita. Karena anak-anak didik kita ini masih sekolah dasar, belum seperti yang sudah sekolah SMP atau SMA, SMU, masih dibantu atau dijaga lah, atau kita berkolaborasi lah dengan kita semua. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong ini adalah menjalin kerjasama yang baik antar sesama. Ini pun juga sudah sering kita laksanakan. Misalnya pada saat Jumat pagi, Jumat bersih, biasanya habis senam kita bergotong royong bersama. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusinya sendiri. Nah ini bagaimana ya Bapak Ibu untuk anak-anak kita? Apakah sudah mahir atau sedang, atau misalnya kita baru menjalani untuk melaksanakan itu? Bisa beri pendapat dengan ulun. Ya, siapa bisa memberi pendapat mungkin? Boleh? Iya, apakah sudah mahir dia atau masih kita bantu, atau memang masih dibantu? Oh iya, masih dibantu tetapi sudah mulai bisa bernalar kritis lah, tapi dengan bantuan kita. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif ini artinya berani mencoba dan mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kreatif di sekolah kita, anak-anak didik memang sudah sangat kreatif. Berbagai alat, media pembelajaran mereka bisa membuat sendiri dengan dibantu oleh kita. Ya, yang berikutnya, motivasi perilaku
manusia. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah motivasi eksternal. Yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi ini, kalau yang motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi internal, itu yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini untuk anak didik kita, untuk anak didik kita, untuk murid-murid kita. Kita bisa menilai dari anak-anak didik kita itu motivasi mana yang mereka pakai. Apakah motivasi eksternal? Apakah motivasi internal? Bagi Bapak Ibu ada yang bisa memberi pendapat apa dari motivasi yang kedua itu, yang mana yang harus kita pakai sebenarnya? Mungkin salah satunya adalah motivasi yang paling penting, tapi ini pernah mendengar ada salah satu anak, ini anak kan cerita dukungan dan motivasi yang pertama dari internal itu kan mungkin orang terdekat, salah satunya orang tua ya. Orang tua, karena apa? Karena dia sadar waktu itu si anak ini cukup berprestasi, tapi bukan di sekolah kita. Dia cerita, Pak, belum pakai merasa kalau ada dukungan orang tua ada jadi apa-apa. Sebenarnya waktu itu anak ini prestasi di olahraga sangat bagus dari olahraga, bola voli, dan pernah cerita anak itu sempat bila main bola pinjam. Habis itu sampai ikut pertandingan, pulang ke rumah besok main lagi lah. Hari ini menang bahaya. Seharusnya kan istilahnya kita sebagai orang tua, oh bagus kak, lihat menang, lihat paling kada ada ini. Ternyata dia sampai ke rumah sudah lelah. Nah, besok main lagi lah. Ya kan ada usaha aja lagi, otomatis kan si anak patah semangat, tidak ada dukungan, tidak ada motivasi. Saat itu Pak ya ke mama abah ini, walaupun kada ada dana, yang penting bersupport lah hitungannya. Ternyata akhirnya anak itu sampai kecewa. Bahkan seandainya dia melanjutkan mungkin seandainya ia melanjutkan sekolah, kuliah di bidang olahraga, mungkin prestasinya luar biasa. Karena anak itu skill dan motivasi, skill ibaratnya kan keahliannya sangat bagus, istilahnya dibanding dengan anak yang lain beda. Tapi walaupun itu anak itu tidak di sekolah kita, tapi tahu kenapa anak itu mau cerita gitu, cerita, tapi karena dekat, jadi cerita, anggap baiknya nih curhat gitu. Berarti kan motivasi internal di dari ruang lingkup keluarga itu sangat penting sekali. Kita mendukung dari pihak sekolah atau dari guru, karena di rumah tidak ada, berarti harus sama-sama. Mungkin sekitar motivasi internal itu sangat luar biasa. Mungkin juga eksternal juga sama, tapi istilahnya kan sama-sama penting, tapi harus ada keterkaitan. Mungkin aja pendapat ulun, mungkin kalau mungkin ada yang lain yang menambahkan atau pendapat yang lain, atau mungkin yang lain di eksternal lebih penting dari mana bagaimananya, mungkin ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya Bapak, dipersilahkan. Kesadaran majalah untuk menambahkan. Jadi masalah motivasi, jadi kadang-kadang memang ada dari pendidik yang itu menurut kita yang itu yang dalam diri anak. Nah jadi punya kadang-kadang melihat ya anggap nonton juga. Nah jadi kan dia termotivasi ingin main juga. Nah tapi yang jadi masalah anak lingkungan kita, lingkungan sekitar kita itu tidak mendukung. Nah masalahnya kita kan lingkungan orang pertanian, orang berumah, orang berkebun. Nah secara umum itu biasanya orang tua
contoh kita di rumah tuh, bila anak melakukan kegiatan di luar daripada pekerjaan orang tua, biasanya pasti dilarang. Nah, biasanya kan orang tua hidupnya bertani. Nah, seandainya anak itu misalnya kan untuk orang tua, rumah kepaumaan pas orang tua yang mendukung. Nah, jadi yang jadi masalah sekedar pemikiran kita itu dari pihak orang tuanya. Nah, jadi kita merubah pola pikir orang tua itu sulit. Nah, masalahnya kan karena orang tua seandainya peserta didik kita bisa, karena orang tua kan memang berbeda. Cara berpikirnya itu pun kadang-kadang bisa kita beri saran, ada juga apa-apa ini dia minggu beberapa lupa betis saja. Nah, tapi kalau seandainya orang tuanya kan misalnya anggap atlet atau pemain apa, kemungkinan itu di apa difasilitasi nanti bisa usahakan ya gitu. Dulu ada contoh lah, dulu ada di sekitar bulu olahraga. Nah, Sidin aja itu satu. Nah, jadi anak Sidin itu 2 laki-laki. Kota Baru itu para pesisir pinggir pantai. Nah, jadi kayak anaknya lari, mungkin kayak larinya kalau pinggir pantai itu, nah malah bagus di Sidin. Jadi Sidin pas apa ini banyak panik, itu gue Sidin ke pinggir pantai itu lari sementara. Nah, dia itu Sidin pinggir pantai itu kadang-kadang awalnya ditinggal aja dulu. Dengan kebiasaannya sih bawa ke tanah mahayau banyu tuh barat. Nah, jadi di Sidin alhamdulillah kita pas aku bawa keluar daripada lingkungan situ, aja Sidin sih malah duluan karena kan beban. Nah, beban itu ada, tapi tuh di tanah lapang, tanah taring itu alhamdulillah di Sidin. Nah, jadi itu sekedar pengalaman aja lah. Kadang-kadang kita mau berpola masyarakat tuh agak tergampang ya. Jadi lingkungannya kayak apa, jadi kita kita simpulkan dulu, misalnya orang tuanya misalnya ada apa, nah misalnya anggap, tapi kadang-kadang kita lah jadi masalah juga antar belajar itu kan kita diharapkan marah ke pimpinan, tapi kadang-kadang tuh malah banyak juga marah sama pasangan tuh. Nah, jika misalnya orang tuanya berkabur, nah jadi kadang-kadang kita nyari marahkan anak tuh, kadang-kadang sama anaknya kadang pakai pastinya kadang kita di rumah sih ketiganya nah padahal kan seandainya ingat tuh jadi kita ingat tabungan malah kita mendukung, tapi kadang-kadang kita berpikir kita kok anak sudah lakukan itu apa namanya, jadi kita kedalam aja kita tahu soalnya lagi buat kasar aja kita modeli itu kayak ini lagi namun kita kehendak kita pasti kita jadi masalahnya. Nah, kita ada masalah, kita dulu macam-macam, ini kita hanya ada kawan habis aja itu aja. Yang lain Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan dari pendapat dari Bapak tadi? Mungkin tidak ada ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, pendapat dari Bapak Yadi dan juga Bapak tadi sangat benar sekali. Memang motivasi perilaku manusia, terutama untuk anak-anak didik kita, memang harus dimulai dari motivasi internal Bapak Ibu. Kalau motivasi dari eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu Bapak Ibu anak-anak didik kita dalam mengerjakan tugas atau apa, misalnya PR, kalau dia mulai dari motivasi eksternal, dia hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari Bapak Ibu guru. Mungkin kalau tidak mengerjakan PR, dapat ini, atau ada konsekuensinya apabila tidak mengerjakan. Nah, dari semua itu, makanya kita sebagai pendidik diminta supaya bisa anak didik kita itu memiliki motivasi internal. Tentunya dengan yang seperti Bapak Yadi dan juga Bapak tadi sebutkan, harus mulai dari dalam diri anak sendiri dan juga dukungan dari orang tua.
Baik, yang berikutnya. Nah, dari motivasi tadi Bapak Ibu, masuk ke sini. Ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Dari motivasi eksternal tadi kita bisa memikirkan ya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu guru adalah peraturan atau adat yang secara resi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kalau konsekuensi itu akibat, hasil, dampak, atau pengaruh dari suatu perbuatan, lebih mengarah ke tanggung jawab. Kalau restitusi itu adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau hukuman, Bapak Ibu guru tentunya itu sangat mengikat sekali. Kalau konsekuensi berarti itu adalah dampak dari perbuatan yang dilakukan murid-murid kita. Kalau restitusi itu berarti kolaboratif dari kita dan anak didik kita. Bagaimana menyelesaikan masalah yang harus kita selesaikan dengan anak didik kita. Misalnya pada saat anak didik kita ada berbuat salah atau misalnya melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat, berarti kita harus melaksanakan dari yang mana Bapak Ibu guru? Apakah kita melakukan hukuman atau konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu guru? Iya, restitusi kata Bapak Fuad, terima kasih banyak. Memang dari ketiga itu restitusi yang harus kita jalankan Bapak Ibu lah sebagai Bapak Ibu guru. Baik, yang berikutnya. Hukuman itu beda dengan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba kita lihat di situ ada 5 kalimat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, Bapak Ibu guru, sekarang kita lihat nih, hukuman dengan konsekuensi itu kan berbeda. Kalau hukuman itu biasanya langsung, bisa fisik, bisa juga verbal. Kemudian, kalau konsekuensi itu kan dampak dari perilaku yang mereka lakukan. Nah, dari 5 kalimat itu, menurut Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan pendapat? Dari kalimat pertama itu, apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, yang pertama katanya hukuman. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Hukuman juga. Kalau yang ketiga Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang keempat Bapak Ibu? Hukuman. Yang kelima? Konsekuensi. Ya Bapak Ibu, sekarang coba kita lihat di slide berikutnya. Nah Bapak Ibu, hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Nah disitulah Bapak Ibu, berarti Bu Hampian ini sudah paham banget dengan yang hukuman dan juga konsekuensi. Ya, kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah hukuman. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Ya. Nah, Bapak Ibu guru, sekarang kita bisa melihat di sini
Bagi anak-anak didik kita ada identitas gagal dan juga identitas sukses. Kalau hukuman itu termasuk di identitas gagal. Kalau konsekuensi dan juga restitusi itu termasuk di disiplin dan masuk di identitas sukses. Kalau hukuman Bapak Ibu guru di sini sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid kita akan tersakiti kalau dihukuman. Sekarang kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid mendapatkan penguatan. Nah, dari ketiga itu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat dikatakan sebagai kesepakatan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu guru kan sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Tentunya keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan anak-anak didik kita supaya bisa kita yakini, kita terapkan dan kita laksanakan dengan anak-anak didik kita, semua warga kelas yang ada di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang akan berhubungan dengan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bapak Ibu, tentunya kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, tentunya diperlukan bagi siapa saja Bapak Ibu guru. Apakah kita hanya sebagai guru atau murid-murid kita atau semua warga sekolah? Iya. Kemudian benar sekali untuk semua warga sekolah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu guru. Bagaimana di sini? Anak didik kita di dalam kelas, Bapak Ibu guru, kasih sayang dan rasa diterima di kelas, Bapak Ibu guru. Artinya kita sebagai pendidik, walaupun anak didik kita itu mempunyai kelebihan yang luar biasa di dalam kelas, tapi kita tidak boleh pilih kasih dengan anak didik kita. Kita tetap menyayanginya, kemudian menerimanya di dalam kelas dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk anak didik kita. Mudah-mudahan kalau anak didik kita merasa diterima di kelas, dia merasa memiliki dengan kelasnya, kemudian bisa menerapkan disiplin positif, budaya positif. Karena semua anak-anak didik kita itu, kitalah sebagai pendidik yang bisa mengajarkan untuk mereka yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan
kebebasan itu adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan juga tertawa. Dan yang terakhir, penguasaan. Penguasaan ini, kebutuhan ini meliputi untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi dari self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak didik kita itu juga memerlukan kebebasan. Anak-anak didik kita juga memerlukan kesenangan dan juga kalau penguasaan. Penguasaan ini dianggap berharga di dalam kelas anak-anak didik kita. Oh yel dulu kata ibu. Baik, mungkin sudah rada mengantuk ya Bapak Ibu guru dan anak-anak didik ibu. Kalau saya mengucapkan SDN Sungai Sahurai 1 seperti tadi ya Bapak Ibu guru. SDN Sungai Sahurai 1 luar biasa. Nah berarti benar-benar mengantuk nih. Berarti sudah semangat. Baik, sekali lagi Bapak Ibu guru. SDN Sungai Sahurai 1 luar biasa. Yang berikutnya, posisi kontrol seorang guru. Nah, ini Bapak Ibu guru. Ada beberapa macam posisi kontrol seorang guru bagi kita sebagai pendidik. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kata Ibu Haji, termasuk di manakah kita? Ya, Bapak Ibu guru, posisi kontrol seorang guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kalau penghukum biasanya Bapak Ibu guru, posisi penghukum itu biasanya dia sikapnya ngotot. Awas kamu. Biasanya kalau penghukum ini. Kemudian anak-anak didik kita sebenarnya dalam dirinya akan merasa marah sebenarnya dia dengan sifat kita penghukum. Akan merasa marah, akan merasa bagaimana ya? Akan merasa sulit lah dengan Bapak Ibu, dengan apabila seorang pendidik itu ada posisi kontrolnya itu penghukum. Misalnya pada saat belajar, kemudian dia tidak menyelesaikan pekerjaannya, disuruh berdiri ke depan kelas dengan kaki diangkat satu misalnya. Nah, disitulah anak didik kita sebenarnya dalam hatinya akan merasa kecewa dan juga lebih-lebih akan merasa marah. Tentunya kepada diri kita, karena kita yang melakukan hukuman dengan anak didik kita. Kemudian yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Posisi guru atau pendidik pada pembuat rasa bersalah ini biasanya lembut, keheningan, sehingga membuat orang lain atau murid kita merasa tidak nyaman. Biasanya pembuat rasa bersalah ini, anak didik kita akan merasa gagal, kemudian rasa kecewa karena Bapak Ibu gurunya kecewa dengan dia. Dan lebih-lebih sebenarnya pembuat rasa bersalah ini akan lebih sebenarnya daripada penghukum, karena pembuat rasa bersalah ini akan memendam dalam hatinya. Suatu saat kemarahannya itu bisa meledak, Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya teman. Nah, teman ini di posisi bagaimana Bapak Ibu guru? Teman ini di posisinya dia akan akrab dengan gurunya. Tentunya hubungannya akan harmonis dengan guru dalam posisi teman ini. Tapi sebenarnya Bapak Ibu guru, kalau pada posisi teman ini
Apabila suatu saat kita sebagai pendidik tidak ada di sampingnya suatu saat, maka dia akan merasa kecewa dengan kita. Karena setiap ada masalah, dia akan mengandalkan kita. Bisa mengandalkan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi suatu saat kan kita tidak bisa selalu bersama dengan anak didik kita. Kalau kita tidak ada, maka dia akan merasa kecewa. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau ini posisinya mengawasi. Posisi mengawasi ini dia bertanggung jawab untuk anak didiknya. Kalau anak didiknya tidak selesai mengerjakan tugas, maka dia akan mendampingi di dalam kelas, menemani anak didik kita. Posisi pemantau ini juga lumayan cukup bagus diterapkan. Kemudian yang terakhir, manajer. Nah, ini bagaimana nih? Mungkin ada yang sudah tahu posisi ini bagaimana? Iya, bujur benar Bu. Iya, manajer ini adalah posisi kita sebagai guru. Kita itu dengan murid mengayomi, kemudian menyelesaikan masalah itu bersama, kemudian mempersilahkan anak murid kita untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kemudian bersama murid juga kita mencari solusi, pendapat dari dia bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dari kelima posisi kontrol sebagai guru, tentunya kalau untuk kita sendiri, Bapak Ibu guru, pendapatnya yang mana yang harus kita pilih untuk yang sekarang ini setelah mengetahui penghukum itu sebagai apa, membuat rasa bersalah bagaimana, teman, pemantau, dan juga manajer. Kalau manajer ini juga Bapak Ibu, suatu saat dia sudah paham, sudah mengerti dengan posisi teman dan juga paham dengan posisi pemantau. Jadi manajer ini memang benar kata Ibu Haji tadi, menguasai dari teman dan juga pemantau. Ada yang bisa memberi pendapat Bapak Ibu guru? Iya Bapak. Jadi dipaparkan masalah yang kontrol seorang guru. Nah, kalau menurut kita itu tergantung waktunya. Jadi kapan kita mau hukum, nah kapan kita membuat rasa bersalah, atau kapan kita sebagai teman, atau kapan kita sebagai pemantau. Nah masalahnya kalau seandainya itu yang 5 bagian itu kita salah menggunakan, berarti kadang-kadang membuat anak atau kita itu mental anak tuh kadang-kadang rusak. Nah kita sebagai contoh aja lah, contoh ini nih. Nah kita kadang-kadang disukan datang, kita kadang-kadang amat. Nah kita disukan datang, anak yang mentalnya bagus, nah kadang-kadang punya kadang merasa bersalah, tuh pasti mendatangi kita, salaman pak. Nah tapi kadang-kadang itu yang hukum. Nah kalau yang kita lakukan, pasti anak itu ya kadang mau ini sudah ini kalau lah belum pribadi seorang merasakan juga masalah itu. Padahal itu ada hukum dulu pada jadi ada seluruh. Nah ini beli itu pada tepi jalan juga, tapi jalan mencari iwak menunjuk kuyuk, jadi jauh kemana-mana. Jadi dia arwah mama tuh. Nah kan isinya banyak itu lah mobil nggak isinya sebelah sana aja, ini jauh benar. Nah kenalah pilihnya kasih tuh pakai karena kalau ikan bubut dan karung. Jadi pas lo ke sana mau ada kan di jalanan mencari uang lanjut. Nah maaf aja tindalah kabaratan dia namanya. Apa tuh beli untuk sekolah tuh tindalah kasihan mencari seorang baju mengunjung cari uang seorang mengkar seorang. Kata bapak ada dengar kalau mama abah. Nah jadi pas sampai ke sana
Met, kamu jangan kesini, kan aku buat dalam karung. Nah, yang itu sampai waktu berikut pada sisi momen juga, pada niat mama kita tuh bagus, nah niat akhir itu bagus juga, tapi caranya, nah itu cara memanfaatkan itu pada masih bagus-bagus kan, kamu jaga. Rasio anak itu gede. Kalau ini dibilang karung itu, mental kita itu sini meninggal. Jadi pas ini meninggal itu kita kadang tahu pada situasi itu bagus. Artinya supaya kayaknya jangan jauh-jauh berjalan. Nah jadi menurut pendapat kita lah, itu bisa aja kita pakai ke 5-5-nya. Nah tapi catatan kita sesuaikan lawan keadaannya. Jadi apabila kita menggunakan hukum atau apabila yang lain-lain, artinya apa, andakannya tuh pas, bisa dikatakan yang uang, kita bilang dinding. Padahal jangan dibilang panci buat minyak, masak aja juga. Tapi kita di lingkungan sekitar kita, kamu apa aja banyak iwak bilang panci, salah itu. Padahal tujuan kita apa? Iwak itu kan masak, sama kayak tadi kayak anak kita tadi. Padahal kita tujuan kita yang menghukum itu supaya anak kita ini pintar, tapi karena ada tempat itu, nah itu bisa mengulang. Nah itu. Sedikit Bu, mungkin menambahkan dari Bapak ini kan posisi kontrol seorang guru yang kita bahas ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada jadi teman, ada pemantau dan manajer. Benar kata Bapak, posisi kontrol seorang guru semuanya ini, semuanya penghukum, semuanya pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kenapa? Salah satunya, tapi ya biar Bapak benar sama, istilahnya bukan kita membenarkan, malah omongannya sependapat, intinya kan membenarkan berarti ada yang salah, ada yang bujur, malah hitungannya ada yang baju, ada bujur. Anak ya, buat anak-anak mungkin aja apa? Gitu. Kenapa? Karena seorang guru istilahnya harus pro. Kenapa? Karena seorang guru itu istilahnya kan dia jadi sebagai teman, dia sebagai manajer Pak, dia sebagai pengayom menurut ada semboyan. Kenapa? Dilihat ya Bapak tadi situasi, kondisi dan individu anak salah. Ya. Mungkin seorang guru pada saat ini anak didik kali 100 sikap, 100 gaya belajar, 100 sifat, 100 kelakuan yang berbeda. Oh, anak ini tipikalnya kita kadang menyamakan, makanya dalam pembelajaran kurikulum Merdeka berdiferensiasi, kemudian sifatnya ada boleh disamaratakan. Nah, oh anak ini sikapnya ini, pendekatannya apakah pendekatan hukuman, apakah kita sebagai jadikan teman, mungkin di situ tepatnya Pak yang kan. Jadi oh anak ini mau orang pendiam, kita posisi kontrol kita dengan sikap penghukum mungkin semakin down, ya semakin down. Jadi kalau tipikal anak ini sebagai orang pendiam, mungkin posisi kita lebih tepatnya mungkin di situ ada rasa jadi teman, sebagai dia motivasinya, sebagai teman mungkin di rumah ada memberikan curhat mungkin di rumah karena mungkin sudah orang tua sibuk dan sebagainya. Kemana nih aku hendak mengadu, kemana nih aku hendak bercurhat. Mungkin kalau kita posisi kontrol kita seorang teman, mungkin di situ bisa dia mengeluarkan. Kemudian anak otomatis kita pemantau, tipikal anak dalam kurikulum memantau sikap anak dengan bagaimana kondisi anak. Kita selalu memantau, anak ini pacangan hendak mulai ini nih, kan kita harus dengan posisi memantau. Kalau manajer kan kita hendak menjadikan anak ini kemana, sama istilahnya perusahaan Pak. Perusahaan
anggap dalam kelas itu perusahaan kita nih hendak kita bawa maju kemana gitu. Nah posisinya jadi kan mungkin dari posisi kontrol itu mungkin semuanya klub, tapi dengan menempatkan di mana posisinya bagaimana terhadap anak ini bagaimana, mungkin di situ saja kita membeda-bedakannya. Jadi semuanya klub jadi satu, anggaplah kalau dia orang bermasak kok bilanya dominan uyah aja jadi masin. Bila dominan gula aja mungkin jadi manis, malah jadi hitungannya ada lemaknya, ada manisnya, ada asamnya. Mungkin Bapak Fuad yang jadi master chefnya mungkin lebih tahu. Jadi mungkin kita di mana menempatkan, di mana kita posisikan, disitulah posisi kontrol yang ada 5 tadi kita tempatkan. Kita bisa memposisikan diri kita di mana untuk anak yang mana, kondisi yang bagaimana, mungkin di situ saja. Mungkin menambahkan itu. Mungkin adalah yang lain untuk Ibu Ina, Ibu Mahrita, Ibu Haji, Bapak Fuad. Nah, Bapak Fuad ya kayaknya Iya. menambahkan. Bapak Fuad. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini bersama berbagi. Jadi kita sudah menunggu bersama dari Bapak Fuad dan Bapak Haji, sangat bagus. Sudah setuju juga dengan kata-kata kedua. Tapi kayaknya belum lebih menyimpulkan. Belum lebih setuju. Manajer. Belum lebih setuju ke manajer. Kalau yang dimaksud dengan manajer itu menguasai ke semuanya. semua elemennya. Kalau kita menghukum kan mungkin yang dimaksud oleh ibu di sini, yang di slide ini menghukum kan lebih dominan menghukum orang itu. Atau Pak, kalau membuat rasa bersalah, orang itu lebih dominan sering melakukan supaya orang lain itu membuat bersalah. Nah, kalau diharuskan memilih salah satu, kontrol seorang guru ini apa gerak? Belum lebih kayaknya lebih memilih manajer. Asalkan kalau manajer itu fungsinya biasanya membuat kebijakan. Kebijakan itu biasanya harus bijaksana. Mungkin dia harus menghukum, mungkin membuat rasa bersalah, mungkin terkadang harus menemani dan juga memantau. Nah, jadi kesimpulan ulun lebih memilih manajer. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fuad. Beri tepuk tangan yang hebat sekali. Iya Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan lagi? Ya, berarti tidak ada. Benar sekali kata Bapak Fuad. Sangat benar sekali. Karena kita sebagai pendidik itu Bapak Ibu guru, kalau kita bisa melaksanakan posisi manajer, maka anak didik kita akan sukses. Karena apa Bapak Ibu guru? Di sini kita secara bersama-sama dengan anak didik kita menyelesaikan masalah, kemudian solusinya dicarinya sendiri, dibantu dengan kita, kemudian dia bertanggung jawab juga di posisi manajer ini. Karena kita sebagai pendidik, mungkin di era-era yang 90-an itu memang lebih banyak di nomor 1 mungkin Bapak Ibu guru lah penghukum. Tetapi untuk yang sekarang ini di kurikulum Merdeka, kita semua disarankan, bukan disarankan sih, cuma harus kita tegakkan lah, kita yakini dalam hati kita, dalam mendidik anak-anak didik kita, kita harus bisa memposisikan di manajer Bapak Ibu guru. Karena disitulah akan tertanam anak-anak didik kita menjadi akan menyenangkan dalam pembelajaran. Kemudian dia juga tidak akan merasa salah, karena bukan merasa dalam permasalahan memang salah, cuma dia mencari solusinya, kemudian dia menjadi lebih kuat, kemudian kembali ke kelas. Kalau di penghukum itu biasanya rata-rata akan diejek oleh kawan-kawannya. Kalau di manajer ini diselesaikan masalah secara bersama. Baik. Mungkin Bapak Ibu guru masih ada yang memberi pendapat? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan Bapak Ibu guru. Nah, di sini perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, kontrol diri,
Perilaku kontrol negatif itu penghukum. Penghukum ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Biasanya guru dalam posisi kontrol ini, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian teman, kalau teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Biasanya di posisi itu guru akan berkata, lakukan untuk bapak, atau bisa juga lakukan untuk ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Di sini biasanya posisi guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi. Kalau yang di manajer di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu guru. Kita guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini dari hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu misalnya. Di situ di posisi manajer ini kita bersama-sama dengan murid kita. Hasilnya Bapak Ibu guru di sini yang pertama, kalau di penghukum kan ada memberontak, menjadi pendendam anak-anak didik kita. Kemudian kalau yang berikutnya, pembuat rasa bersalah akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman itu akan ketergantungan. Kalau pemantau akan menyesuaikan. Kalau misalnya menjadi manajer itu menguatkan watak atau karakter anak didik kita. Posisi kontrol seorang guru, ini kesimpulannya. Sebenarnya sudah disimpulkan dari Bapak Fuad tadi. Dalam hal ini, posisi kontrol terbaik dari seorang guru adalah sebagai manajer. Karena seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu guru adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu guru, tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu guru dapat kita laksanakan pada saat pembelajaran di kelas, pada saat anak-anak didik kita melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat, Bapak Ibu guru. Karena apa? Karena tentunya di dalam kelas tidak semua anak didik kita yang bisa melaksanakan keyakinan kelas semua yang tertulis dari keyakinan kelas yang kita buat.
pastinya ada 1 atau 2 orang anak didik kita yang akan melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik bisa melaksanakan segitiga restitusi ini kepada anak didik kita dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini Bapak Ibu guru, kemarin juga saya juga ada dapat tugas, nanti bisa saya tampilkan pada saat yang terakhir. Nah, sekarang sudahkah kita melakukan segitiga restitusi tersebut secara menyeluruh? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa memberi pendapat? Dari segitiga restitusi tadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Apakah sudah keseluruhan kita kerjakan di dalam kelas atau masih belum kita melaksanakan itu Bapak Ibu guru? Atau baru tahu sekarang misalnya pada saat sosialisasi ini? Atau sebenarnya sudah melaksanakan cuma kada tahu, saya nih sebenarnya melaksanakan segitiga restitusi, tapi kada tahu bahwa itu namanya adalah segitiga restitusi. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin baru pertama kali mendengarkan ini. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu guru dan juga anak-anak didik di sini tentunya sudah hebat-hebat, sudah luar biasa. Dan yang pastinya, dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah melaksanakan segitiga restitusi ini. Cuma bisa saja Bapak Ibu bisa yang nomor 3 dulu misalnya, atau yang nomor 2 validasi tindakan yang salah, atau yang ketiga dulu menanyakan keyakinan atau juga identitas mungkin, karena kita atau Bapak Ibu guru belum tahu. Biasanya segitiga restitusi ini kita laksanakan atau kita lakukan pada saat anak didik kita melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat bersama Bapak Ibu. Coba kita kembalikan ke atas. Di sini segitiga restitusi Bapak Ibu guru. Di sini kita menstabilkan identitas Bapak Ibu guru. Tulisannya ya harus benar Bapak Ibu guru lah. Iya. Nah, ini Bapak Ibu guru menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tentunya setelah melihat dari sini Bapak Ibu pasti sudah melaksanakannya. Tetapi Bapak Ibu guru tidak tahu, itu sebenarnya segitiga restitusi. Mungkin juga Bapak Ibu guru bisa terpaling-paling. Mungkin dahulu menanyakan keyakinan kelas. Mungkin pada saat di kelas, keyakinan kelas apa yang kita sepakati misalnya. Atau bisa juga Bapak Ibu guru langsung ke validasi tindakan yang salah, atau juga menstabilkan identitas. Tapi Bapak Ibu guru, kalau suatu saat nanti di kelas terjadi permasalahan, untuk melakukan segitiga restitusi ini, kalau bisa secara urut Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas dulu anak didik kita. Artinya kita tidak menyalahkannya, tidak menyalahkan anak didik kita, karena di situ kita akan memberikan pertanyaan
didik kita dengan cara menstabilkan identitasnya dulu. Setelah itu kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, tentunya anak didik kita itu kalau melanggar keyakinan kelas, tentunya dia punya alasan. Kita tanya alasannya apa. Kemudian menanyakan keyakinan itu, kita bisa menanyakan keyakinan dengan anak didik kita. Keyakinan kelas apa yang sebenarnya yang kamu langgar? Misalnya, kata anak didik kata tanggung jawab, Bu. Lalu kita tanyakan lagi, tanggung jawab itu penting tidak? Penting katanya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu Guru, dari segitiga restitusi ini sebaiknya secara urut nanti kita lakukan. Segitiga restitusi ini sebenarnya Bapak Ibu Guru sangat baik dengan anak didik kita. Karena apa? Karena melakukan segitiga restitusi ini, kita akan menciptakan kondisi murid kita itu memperbaiki dari kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Karena kita sudah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Nah, ini tadi Bapak Ibu Guru. Sudahkah kita melakukan segitiga restitusi tersebut secara menyeluruh? Tentunya saya sangat yakin Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan itu. Apa mungkin terhuruf atau nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 yang terdahulu Bu hampir laksanakan. Nah, di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah indikator menstabilkan identitas. Di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa bersalah, merasa begitu. Apa kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu indikator menstabilkan identitas Bapak Ibu Guru. Nanti pada saat Bapak Ibu Guru menyelesaikan masalah, kalau ada masalah dengan anak didik kita. Indikator validasi tindakan yang salah ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu Guru. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga misalnya? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu Guru, ada ingin memberikan pendapat, saran, atau bagaimana? Bisa acungkan tangannya. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Anak-anak? Ya, baik. Kalau tidak ada, ulun coba untuk menampilkan pada waktu ulun melakukan segitiga restitusi dengan anak didik. Mulai kan?
Ya, dia sudah berdiri dulu. Nah, mari kita bersama Ibu. Nah, dia jelas tidak apa-apa. Nah, kalau saya mengerjakan PR, kemarin sudah ada pengerjaan dengan mengerjakan PR. Tapi melakukan kesalahan ini tentunya ada kesalahan. Saya tidak bisa baik, kalau dia tidak sudah tahu, baik kelas bersama seperti apa. Sekarang bereskan dulu PR-nya, kemudian mengikuti pembelajaran seperti ini. Biasanya ya. Ya Bapak Ibu Guru, begitulah kemarin waktu Ulun melakukan segitiga restitusi. Mungkin nanti Bapak Ibu Guru bisa mencontoh dari kegiatan Ulun kemarin. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dari yang Ulun perbuat, Ulun banyak-banyak minta maaf. Mungkin hanya sampai di sini dan Ulun akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erda Paulina, guru kelas 4 SDN Sungai Sahurai 1. Setelah saya mengikuti sosialisasi yang diadakan pada hari ini, sangat menambah pengetahuan dan pemahaman saya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sekarang saya menjadi lebih memahami dan akan menerapkan budaya positif ini, terutama penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah. Setelah saya mengikuti sosialisasi hari ini, saya menjadi lebih tahu tentang budaya positif dan sekarang saya jadi lebih memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak sudah ada tahu tidak keyakinan kelas itu seperti apa? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang mirip atau persis dengan tata tertib atau juga dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tetapi keyakinan kelas yang akan kita buat ini adalah keyakinan dengan kesepakatan kita bersama. Dan kemudian keyakinan kelas ini juga dibuat dengan kalimat-kalimat positif, bukan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kalimat-kalimat positif itu misalnya tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Akan Ibu contohkan kalimat positif itu misalnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kalimat negatifnya misalnya menggunakan dengan kata jangan buang
Bagaimana anak-anak ibu sudah paham atau belum? Baik, kalau sudah paham, sekarang ibu akan membagikan kertas ini, masing-masing dapat satu. Kemudian silakan nanti kalian tulis kalimat positif untuk keyakinan kelas yang akan kita buat. Ada yang tidak mengerti? Baik, kalau sudah mengerti semua, sekarang ibu bagikan dulu. Sekarang silahkan kalian tulis kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan kalian lakukan. Silahkan tulis di kertasnya masing-masing. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai silahkan tempel secara bergiliran. Baik anak-anak, sekarang ibu akan melihat keyakinan kelas yang kalian buat ini. Kalau yang sama maka akan ibu lepaskan, kemudian tinggal yang tidak sama aja lagi.
melihat keyakinan kelas yang kalian buat ini. Kalau yang sama maka akan Ibu lepaskan, kemudian tinggal yang tidak sama aja lagi. Anak-anak, keyakinan kelas kita sudah ada 7. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, selalu jujur. Yang ketiga, rajin. Yang keempat, menjaga keamanan. Yang kelima, menjaga kebersihan. Yang keenam, disiplin. Dan yang ketujuh, sopan. Nah, untuk keyakinan kelas kita sudah ada. Sekarang keyakinan kelas yang kita buat ini akan kita beri tanda tangan. Artinya kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang kita buat. Baik, siapa yang mau pertama kali memberikan tanda tangan keyakinan kelas kita? Silakan maju ke depan, bergantian.
kita buat. Di setiap pembelajaran di dalam kelas harus bisa meyakini dan juga mengamalkan keyakinan yang kelas kita buat. Bagaimana? Anak-anak sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, sekarang Ibu akhiri dulu pembuatan keyakinan kelas hari ini. Salah hilap mohon maaf, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Talitejara, murid kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Sari dari kelas 6.